Bayangkan, suatu hari Anda pergi ke semak-semak untuk buang air, dan yang keluar justru bensin, bukan air seni. Hal serupa terjadi dalam cerita kita hari ini. Cerita ini bermula pada tahun 2030, ketika minyak bumi hampir habis di Jepang. Akibat kelangkaan minyak di seluruh dunia, harga segala sesuatu meroket. Awalnya, kita melihat banyak orang memprotes kenaikan harga di TV. Orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena tidak ada lagi sumber penghasilan. Di sisi lain, seorang anak laki-laki bernama Yumoto datang ke kantor pemerintah untuk mencari pekerjaan. Seperti orang lain, Yumoto juga dilanda kemiskinan, tetapi tidak ada pekerjaan di sana untuknya. Anak laki-laki malang itu datang untuk meminta pekerjaan untuk keempat kalinya dalam seminggu. Setelah beberapa saat, Yumoto yang frustrasi sedang berjalan-jalan di taman. Ketika matanya tertuju pada patung seorang anak yang sedang buang air kecil, seseorang telah menulis anak tak berguna di patung itu. Melihatnya, Yumoto merasa seperti itu. Kemudian ia menghapus kata-kata itu dengan sapu tangannya. Tepat pada saat itu, ia merasa ingin buang air kecil dan segera mencari kamar mandi. Di sisi lain, alih-alih urin, cairan hitam aneh keluar dari patung itu. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam diri Yumoto. Ia menemukan kamar mandi, tetapi ternyata tertutup. Meskipun tidak ada orang di sana dan itu hanyalah kamar mandi, Yumoto, sebagai orang Jepang, tidak buang air kecil di sana. Namun ketika keadaan di luar kendalinya, ia melupakan semua prinsip dan pergi buang air kecil di semak-semak. Apa yang ia lihat dari sana? Ia berpikir akan memadamkan api ini dengan air sungai. Tetapi hari ini, alih-alih urin, cairan hitam aneh keluar. Begitu ia menyentuhnya, api berubah menjadi mengerikan. Sebenarnya, sebagai balasan atas kebaikan patung anak itu, ia mendapatkan kekuatan khusus. Alih-alih urin, yang keluar dari tubuhnya justru minyak dalam jumlah besar. Terganggu oleh kejadian aneh ini, Yumoto langsung pergi ke dokter. Ia memberikan sampel urinnya untuk diperiksa. Setelah memeriksanya, dokter itu tertegun. Yumoto bertanya, "Dokter Sahab, semuanya baik-baik saja kan?" Namun, dokter itu memintanya untuk menunggu dan pergi dari sana. Setelah beberapa saat, ia kembali bersama dua orang, dan dengan paksa menggendong Yumoto. Mereka sebenarnya adalah ilmuwan yang akan menguji urin Yumoto. Yumoto berusaha keras menjelaskan kepada mereka bahwa ia hanyalah orang biasa dan ingin pulang. Tetapi orang-orang itu memaksanya duduk di dalam mobil van dan membawanya pergi. Dalam perjalanan, Yumoto merasa ingin buang air kecil lagi, sehingga salah satu pria membawanya ke hutan yang sepi. Yumoto mulai buang air kecil di dekat pohon, dan pria itu mengawasinya. Kemudian Yumoto melihat air seni mengalir lurus ke arah pria itu. Pria itu mengeluarkan rokoknya, dan tiba-tiba korek apinya jatuh. Korek api itu jatuh tepat mengenai minyak yang telah ditumpahkan Yumoto, yang menyebabkan kebakaran hebat. Api melalap pria itu dan mendengar jeritanya. Temannya berlari untuk menyelamatkannya. Yumoto juga terkejut melihat hal ini, tetapi memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri dari sana. Setelah berlari semalaman, keesokan paginya, Yumoto tiba di sebuah desa kecil dan pingsan karena kelelahan. Kemudian seorang gadis melihatnya dan mengangkatnya, lalu membawanya ke rumahnya. Ketika Yumoto membuka matanya, ia mendapati seorang pria tua menatapnya. Ketakutan, Yumoto bertanya, "Hei kakek, siapa kau?" Maka pria itu pun memberitahu Yumoto bahwa ia adalah kepala desa di desa ini. Saat itu juga gadis yang telah menyelamatkannya datang ke kamar membawa makanan. Namanya Jia, dan ia bekerja di bawah wali kota. Gadis itu sangat cantik. Melihat makanan itu, Yumoto langsung melahapnya seperti binatang, karena ia belum makan apapun selama sehari. Kemudian, kepala desa mengajak Yumoto untuk menunjukkan pertanian itu kepada teman-temannya. Ia berkata bahwa sejak saat itu negara ini telah kehabisan minyak. Para petani tidak dapat menggunakan traktor, sehingga tanah di seluruh desa menjadi tandus. Semua pemuda desa pergi ke Tokyo untuk mencari pekerjaan, dan kini hanya orang tua dan hewan yang tersisa di sana. Mendengar hal ini, Emoto menjadi sangat sedih. Ia pun memutuskan untuk membantu penduduk desa dengan menggunakan kekuatannya. Ia mengambil botol kosong dan pergi ke semak-semak di dekatnya. Kepala desa dan Jia menatapnya dengan heran, dan segera setelah ia mengisi botol itu dengan minyak, kepala desa menutup mata Jia. Setelah itu, Emoto menuangkan semua minyak ke dalam traktor, dan segera setelah ia memutar kunci, traktor mulai bergerak. Melihat hal ini, semua orang terbelalak. Emoto hendak pergi dari sana, tetapi kepala desa memintanya untuk tetap di sana. Keesokan harinya, semua orang membawanya ke sekolah lama dengan dalih memberinya pekerjaan. Emoto berpikir bahwa ia akan menjadi guru, tetapi kepala desa membawanya ke sebuah ruangan kosong dan mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Sumiko. Sumiko akan membantunya dalam pekerjaannya. Menanggapi hal itu, Emoto bertanya, apakah semua itu baik-baik saja, tetapi apa yang harus ia lakukan? Kepala desa berkata, pekerjaanmu sangat mudah, minumlah banyak air sepanjang hari lalu buang airnya.
Mendengar hal ini, Emoto sedikit ragu, tetapi akhirnya setuju. Setelah itu, ia minum beberapa liter air sepanjang hari, dan dengan cara ini, ia mengisi banyak kaleng minyak. Sumiko mengawasinya, dan menjadi bahagia segera setelah pekerjaan selesai. Ia mengisi 30 kaleng dalam satu hari. Emoto sangat bahagia karena ia telah melakukan pekerjaan yang layak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Berkat dirinya, tanaman mulai tumbuh kembali di ladang-ladang desa. Setelah sekian lama, bus-bus mulai beroperasi di desa. Suatu hari Emoto mendengar dua wanita tua berbicara tentang kemajuan desa, yang juga membuatnya merasa puas bahwa ia melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian ia pergi ke kantor dan mulai bekerja lagi. Setelah beberapa jam, ia menyelesaikan 100 liter dan mulai pergi dari sana. Namun, Sarpanch datang dan memerintahkannya untuk mengekstrak lebih banyak minyak. Sebenarnya, keserakahan telah merasuki pikirannya. Emoto mengatakan bahwa ia lelah untuk hari ini dan sudah cukup, tetapi Sarpanch memaksanya mengekstrak minyak. Malam harinya, Emoto bertemu Jauko, dan keduanya berbincang tentang kehidupan mereka. Ketika Emoto mengatakan bahwa ia dipaksa bekerja terlalu keras, Jauko menjelaskan bahwa Sarpanch adalah orang yang sangat pintar, jadi jangan dekati dia. Namun, penduduk desa sangat senang karena Emoto amat peda. Sementara itu, seorang pria dari Institut Penelitian Internasional datang ke sekolah. Ia bertanya sihir apa yang tiba-tiba mereka dapatkan sehingga membawa begitu banyak minyak ke desa dalam semalam. Namun, Sarpanch tidak memberitahu apapun. Kemudian pria bernama Shinji itu berjanji untuk kembali lagi sebelum kembali. Keesokan harinya, listrik tiba-tiba padam di tempat kerja. Maka Emoto pun pergi sendirian berkeliling sekolah. Dalam perjalanan, ia melihat beberapa tetes minyak, jadi ia mulai mengikutinya. Akhirnya, ia sampai di sebuah toko yang menyimpan kaleng-kaleng minyak. Setelah itu, ia mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari Sarpanch, yaitu bahwa ia ingin mengumpulkan minyak dan menjualnya dengan harga tinggi di kota-kota lain. Mendengar hal ini, tanah di bawah kaki Emoto runtuh. Ia tidak percaya bahwa Sumiko juga terlibat dalam hal ini. Dalam kemarahan, Emoto memutuskan untuk mengambil minyak dari toko dan membagikannya kepada penduduk desa. Namun sebelum itu, anak buah Sarpanch menangkapnya, memenjarakannya, dan memaksanya untuk mengambil minyak tersebut. Mereka mengancam jika ia menahan kencing terlalu lama, kandung kemihnya akan pecah. Bahkan setelah mereka pergi, Emoto berusaha keras menahan kencing, tetapi seiring berjalannya waktu, kesulitannya semakin bertambah. Kini ia sama sekali tidak dapat mengendalikan diri. Kemudian Jauko datang untuk menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu, keduanya berlari menuju hutan. Tak lama kemudian, Sarpanch dan anak buahnya juga mendapat petunjuk dan mulai mengejar mereka. Di hutan, mereka menemukan tetesan minyak di pohon, yang membuat mereka menyadari bahwa itu adalah pohon Emoto. Kemudian seorang pria menyuruh seekor anjing mencium minyak itu dan meletakkannya di belakang Emoto. Di sisi lain, Emoto dan Jauko tiba di sebuah rumah kosong tempat mereka menyalakan api. Jauko berkata bahwa penduduk desa sangat membutuhkan minyak Emoto. Mereka bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, Emoto mulai merasa bersalah atas semua ini, karena ia akan pergi dari sana. Dengan frustrasi, ia mulai memukuli perhiasannya sendiri agar minyaknya berhenti mengalir. Namun Jauko menghentikannya dan menjelaskan bahwa ia memiliki anugerah. Dengan kekuatannya, ia dapat membantu seluruh dunia. Mendengar ini, keberanian Emoto meningkat dan ia memutuskan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini juga merupakan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, keduanya saling mendekat. Tepat pada saat itu, entah bagaimana, setetes minyak jatuh ke dalam api. Keesokan paginya, kepala desa dan anak buahnya menangkap mereka. Namun sebelum mereka sempat pergi, Shinji masuk ke sana bersama para prajuritnya. Ia meminta Sarpanch untuk menyerahkan Emoto kepadanya, tetapi Sarpanch menolaknya. Sebenarnya, Sarpanch ingin mengumpulkan minyak sebanyak mungkin dan menjadikan desanya negara baru agar ia sendiri bisa menjadi raja. Di sisi lain, Shinji mengatakan bahwa Lembaga Penelitian Nasional ingin meningkatkan jumlah penduduk penghasil minyak dengan melakukan penelitian terhadap Emoto. Jika itu terjadi, Jepang akan menjadi negara terkuat di dunia dengan menjual minyak ke seluruh dunia. Emoto sangat marah setelah mendengar mimpi serakah keduanya. Ia mengatakan bahwa minyak bukan untuk berperang, melainkan untuk mempermudah hidup rakyat. Pada saat itu ia melakukan kesalahan, mengambil sebuah tongkat dan bergerak ke arah Shinji. Shinji menertawakan kejenakaannya, tetapi ketika Emoto bersiap untuk mengencingi tongkat itu, semua orang ketakutan. Semua orang mulai mencoba menghentikannya. Emoto mengencingi tongkat yang terbakar. Tapi apa ini? Kayunya padam karena ledakan. Terkejut, Emoto mencoba sekali lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya ia menyadari bahwa kekuatannya telah hilang. Melihat hal ini, kepala suku dan Shinji pun berteman, karena kini tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Saat Emoto sedang
meninju permatanya, mesin itu rusak. Beberapa tahun kemudian, Emoto masih bekerja untuk kesejahteraan desa yang sama. Ia menikahi Jaoko dan keduanya memiliki seorang putra. Tiba-tiba, cairan aneh keluar dari urin putranya, yang kemungkinan memiliki kekuatan untuk mengirim manusia bolak-balik melintasi waktu. Dan dengan ini ceritanya berakhir. Jika kamu mendapatkan kekuatan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ceritakan di kolom komentar ya.